Sebelum beribadah, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhir ya Tuhan. Berkati juga Cici Koko yang akan melayani kami di ibadah kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, happy Sunday ya. Nah sekarang siapa yang siap untuk memuji dan menyembah nama Tuhan kita yang hidup? Itu Yesus Kristus. Nah yuk kita sama-sama nyanyiin lagu Setinggi-tinggi langit pakai gerakan dan suara yang kenceng, oke? Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah yang tadi itu baru pemanasan adik-adik. Kita nyanyi lagu ini sekali lagi, tapi dengan penuh semangat, pakai gerakan, semuanya tangannya diangkat. Kita nyanyi lagu ini sekali lagi, oke? Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi, kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya, mengalahkan segalanya. Tepuk tangan buat Tuhan kita, yeay. Nah adik-adik, siapa yang masih semangat untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan? Katakan amin. Wah, pokok dengar udah banyak nih. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Tinggi Namamu Dipuji. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu, aku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Dengan segenap hati, Raja keagungan. Kita sama-sama nyanyiin lagu ini sekali lagi, tapi dengan penuh sukacita ya adik-adik. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu, ku pasti menang.
Tuhan, mari kita berdoa untuk oikos kita dengan doa 5 jari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk oikos-oikos kami ya Tuhan. Mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kami perintahkan keluar setiap kuasa yang menghalangi oikos kami ya Tuhan. Roh Kudus sentuh hati mereka, supaya mereka bisa mengalami perjumpaan yang manis dengan Yesus. Melalui kami yang kecil ini, kiranya Tuhan bisa pakai kami sebagai Allah Tuhan yang luar biasa. Amin. Oke, yuk adik-adik, sebelum kita masuk untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan, yuk kita sama-sama siapin hati kita, siapin pikiran kita. Kita mau menyembah dan memuji nama Tuhan, Tuhan kita yang hebat, Yesus Kristus. Tatamu, ku sujud rendahkan hati, ku taruh pengharapan hanya kepada Allah yang hidup. Yesus, Kau juru selamatku, penolong di setiap masa dan waktu. Yesus, Kau batu karangku, tak berkesudahan kasih setiamu padaku. Penuh kasih, lingkupi seluruh jiwaku. Langkah Kau yang teguhkan, karena Kau genggam erat tanganku. Yesus, Kau juru selamatku, penolong di setiap masa dan waktu. Yesus, Kau batu karangku, tak berkesudahan kasih setiamu padaku. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersyukur sebab Engkau baik. Kau ku sembah, Kau ku sembah, untuk selamanya kasih setiamu. Yesus, Kau juru selamatku, penolong di setiap masa dan waktu. Yesus, Kau batu karangku, tak berkesudahan kasih setiamu padaku. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami sudah dapat memuliakan nama-Mu. Kami sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati Titi Koko yang akan menyampaikan. Terima kasih Tuhan, amin. Shalom adik-adik. Sudah siap untuk dengerin firman Tuhan pagi ini? Pada hari ini kita akan belajar mendengar firman Tuhan mengenai janji, yaitu Tuhan menjanjikan seorang anak laki-laki. Kepada siapa? Yuk sama-sama kita mau dengerin. Janji, ya.
Janji adalah ketika seseorang meyakinkan kita bahwa ia akan berbuat sesuatu. Siapa di sini yang pernah berjanji? Ya, pasti kita semua pernah tuh berjanji. Janji itu mesti ditepatin atau enggak? Harus ya, harus ditepati. Makanya sebelum kita berjanji, kita harus berpikir dulu apakah kita bisa menepati janji itu. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang janji Tuhan untuk memberikan seorang anak laki-laki kepada Abram. Ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Kemudian Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai seorang anak. Dan yang akan mewarisi rumahku adalah Eliezer, hambaku." Nah, adapun Abram ini sudah tua dan istrinya pun sudah tua. Dan mereka belum memiliki anak. Tetapi apa yang dikatakan Allah kepada Abram? Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram. Bukan Eliezer yang akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Kemudian Tuhan membawa Abram keluar dari kemahnya dan kemudian berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang di langit. Apakah engkau bisa menghitungnya?" Bisa nggak menghitung bintang-bintang di langit? Tidak bisa ya, karena begitu banyak bintang-bintang di langit. Kemudian Tuhan berkata, "Demikianlah nanti banyaknya keturunanmu, Abram, akan seperti bintang-bintang di langit." Maka percayalah Abram dengan janji Allah itu. Dan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kemudian hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Tetapi ternyata belum juga Abram dan Sarai dikarunia seorang anak. Kemudian Tuhan menampakkan diri kembali kepada Abram di dekat tempat yang namanya Mamre. Nah, pada waktu itu hari sangat panas. Dan kemudian Abram melihat 3 orang. Melihat 3 orang berdiri di depannya. Kemudian Abram segera menyambut 3 orang itu, 3 orang tamu itu. Dan kemudian Abram memohon kepada tamu itu untuk mampir di kemahnya. Dan kemudian Abram yang akhirnya namanya menjadi Abraham itu menghidangkan makanan, menyajikan makanan yang terbaik buat tamu-tamu ini. Kemudian tamu-tamu ini makan. Kemudian seorang dari tamu tersebut berkata, 9 bulan lagi aku akan kembali, dan pada waktu itu Sarah istrimu akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Nah, pada waktu itu Sarah mendengar di pintu kemah, dan Sarah tertawa di dalam hatinya pada saat mendengar perkataan itu. Mengapa Sarah tertawa? Karena dia merasa dia sudah tua, sudah mati haid, sehingga tidak mungkin dia memiliki anak.
Kemudian Tuhan berkata dan bertanya kepada Abraham, "Mengapa Sarah tertawa dan meragukan apakah dia bisa melahirkan anak pada masa tuanya? Apakah ada sesuatu yang mustahil bagi Allah?" Tentu saja tidak ya. Semua tidak ada yang mustahil bagi Allah, termasuk memberikan anak kepada Abraham dan Sarah di masa tua mereka. Kemudian Tuhan melakukan kepada Sarah, istri Abraham, seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham pada masa tuanya. Nah, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Tuhan, Abraham menamai anak yang baru lahir itu adalah Ishak, yang artinya tertawa, karena Allah telah membuat Sarah tertawa, dan setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Ya, demikianlah adik-adik, bahwa Tuhan menepati janjinya kepada Abraham, memberikan seorang anak laki-laki, sehingga sampai sekarang keturunan dari Abraham itu sangat banyak di muka bumi ini. Kemudian dengan kita dalam kehidupan adik-adik sehari-hari, dalam kehidupan Cilala, ada begitu banyak janji-janji Allah dalam kehidupan kita. Apa aja sih janji Allah buat kalian dan buat Cilala? Itu ada di dalam Alkitab. Kita bisa membacanya, ada begitu banyak janji Allah. Cilala akan sebutkan beberapa janji Allah buat kita ya. Nanti yang lainnya kalian bisa lihat di Alkitab. Kalian bisa baca di Alkitab. Salah satu janji Allah buat kita adalah keselamatan, pengampunan atas dosa-dosa kita, kehidupan kekal. Itu adalah janji Allah buat kita. Apalagi janji Allah buat kita adalah kesehatan, perlindungan, pertolongan buat setiap orang percaya, yaitu adik-adik dan Cilala. Dan salah satu janji Allah lagi yang lainnya, adik-adik masih kecil, adik-adik harus percaya janji Allah yang satu ini, yaitu Allah akan memberikan masa depan yang indah buat adik-adik, masa depan yang cerah buat adik-adik, masa depan yang gilang gemilang buat adik-adik, masa depan yang penuh dengan pengharapan buat adik-adik. Ya, pada saat kita percaya kepada Tuhan, dan bukan hanya percaya, kita juga berdoa kepada Tuhan, dan bukan hanya itu saja, kita juga pada saat kita menerima janji Allah di dalam kehidupan kita, kita nggak boleh hanya diam saja, nggak boleh hanya ya udah aku ongkang-ongkang kaki aja di rumah, aku nggak mau belajar, aku diam-diam aja. Nggak begitu. Pada saat adik-adik menerima janji Allah, masa depan yang indah, masa depan yang penuh dengan pengharapan, maka selain berdoa, adik-adik juga harus berusaha untuk mendapatkan janji itu. Dengan cara apa? Dengan cara adik-adik belajar yang giat, belajar yang tekun. Juga adik-adik taat kepada firman Allah, taat juga kepada orang tua. Ya, adik-adik mau kan menerima janji Allah di dalam kehidupan adik-adik? Ya, oke, firman Tuhan pada hari ini sudah selesai. Kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini adalah 1 Raja-Raja 8 ayat 56. Dari segala yang baik yang telah dijanjikannya, tidak ada satupun yang tidak ditepati. Mari kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. 1 Raja-Raja 8 ayat 56. Dari segala yang baik
yang telah dijanjikannya, tidak ada satupun yang tidak ditepati. Kita simpan dalam hati dan kita hafalkan ya teman-teman. Yuk semua, kita mau berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa, kami telah mendengar firman-Mu. Kami mau meresapi firman-Mu itu di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, dan kami mau percaya Tuhan. Janji Allah di dalam kehidupan kami akan tergenapi dalam hidup kami. Asal kami setia kepada Engkau, asal kami berusaha, asal kami juga mau rajin untuk belajar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jumpa lagi di Kids News. Aku mengingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Dan bagi mama papa yang belum tergabung di grup WA Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Halo adik-adik, cuma ingetin nih Living Word Kids hari Kamis jam 10 pagi di YouTube channel Live Kids ya. Nah, Cici juga mau ngajakin adik-adik nih untuk dapat beribadah secara onsite di jam-jam ibadah yang sudah ada. Dan dipastikan adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya. Untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite, dapat mengikuti ibadah secara online di YouTube channel Live Kids jam 9.30 pagi. Adik-adik dan papa mama dimohon untuk memperhatikan informasi-informasi yang ada di grup WhatsApp kelas masing-masing atau media sosial Live Kids agar tidak ketinggalan informasi seputar kegiatan-kegiatan Live Kids. Sekian informasi untuk hari ini, sampai berjumpa minggu depan. Bye-bye, God bless you all.